Halo. Perkenalkan, kami strategi konsultan dari PT Equin Global. Saya Rita Sophia dan rekan saya. Saya Prima Yendi. Kali ini kami akan membawakan mengenai enterprise arsitektur. Nah, apa sih enterprise arsitektur itu? Enterprise arsitektur adalah suatu proses mensinergikan strategi TI dengan strategi bisnis perusahaan yang mengacu pada best practice dalam pembuatannya. Poin pertama, kami akan menjelaskan mengenai enterprise arsitektur. Nah, Mbak Rita, menurut Mbak Rita, apa sih enterprise arsitektur itu? Baik, saya akan bantu jelaskan mengenai apa itu enterprise arsitektur. Sebelumnya, kita akan menggali arti dari enterprise. Enterprise adalah satu kumpulan individu yang berkolaborasi dalam satu perusahaan atau organisasi yang mempunyai tujuan yang sama, seperti tujuan bisnis atau untuk layanan di badan pemerintahan. Pada umumnya, enterprise ini terdiri dari beberapa komponen yang saling terhubung, seperti contohnya bagian manajemen. Bagian manajemen ini terdiri dari struktur organisasi di mana di dalamnya ada pihak-pihak yang terkait dengan kompetensi dan keahlian individu yang ada di masing-masing pihak tersebut. Dan selanjutnya bagian operation, meliputi kegiatan sehari-hari yang akan melakukan pengelolaan produk atau pengembangan produk atau melakukan banyak transaksi. Selanjutnya bagian support, biasanya terdiri dari SDM, finance, dan salah satunya IT. Pada umumnya IT di sini terdiri dari aplikasi, hardware, platform, database, dan lain sebagainya yang dapat membantu proses bisnis di perusahaan itu berjalan dan aktivitas perusahaan itu berlangsung. Tadi saya sudah menjelaskan pengertian mengenai enterprise. Saat ini saya ingin bertanya kepada Prima, apa arti arsitektur? Prima mungkin bisa menjelaskan arti arsitektur? Arsitektur merupakan landasan pengelolaan sistem yang akan dikembangkan dengan mempertimbangkan elemen-elemen dari perusahaan dan keterkaitannya satu sama lain. Pengelolaan arsitektur dan perubahannya dilakukan secara berkelanjutan. Dari kedua penjelasan itu, maka dapat disimpulkan enterprise arsitektur adalah sebuah high-level design yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan melalui analisis yang holistik dari kondisi saat ini dan menentukan target strategi untuk masa depan dengan mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu aspek bisnis, data, dan pemanfaatan IT resources. Lalu bagaimana cara mengembangkan dan mengimplementasikan enterprise arsitektur dalam perusahaan? Proses pengembangan landscape enterprise arsitektur pada umumnya akan melibatkan beberapa komponen bisnis dan TI yang terdiri dari proses bisnis dan kapabilitasnya, strategi bisnis, struktur organisasi perusahaan, jaringan komunikasi, lokasi, produk, event, service, perangkat keras, aplikasi, dan data. Landscape arsitektur itulah yang akan mensinergikan seluruh komponen tersebut untuk dikelola dan dimonitor oleh bagian TI perusahaan. Sebelumnya, sudah dilakukan kajian terhadap hasil kinerja dan relasi antar masing-masing komponen pada kondisi saat ini. Enterprise arsitektur dilihat dari dua bagian utama, yaitu kondisi saat ini dan target yang ingin dicapai di masa depan. Salah satu hasil dari arsitektur ini adalah memberikan detail tahapan kegiatan untuk peralihan dari kondisi saat ini ke target yang ingin dicapai. Pada penyusunan dan implementasi enterprise arsitektur ini, perusahaan membutuhkan sebuah framework sebagai arahan pelaksanaan untuk menyusun, mengelola, memonitor, dan mendefinisikan detail deskripsi dari komponen arsitektur. Saya memiliki data referensi mengenai pemanfaatan enterprise arsitektur untuk frameworknya. Berikut grafiknya. Hasil survei dari Enterprise Architecture Professional Journal tahun 2018 terkait tren adopsi framework EA terhadap responden yang berasal dari 19 negara. Hasilnya terdapat 3 framework besar, yaitu TOGAF, Zahman, dan VEAF. Tadi grafik menampilkan pemanfaatan Enterprise Architecture Framework. Untuk frameworknya bisa dijelaskan, Prima? Oke Mbak Rita, selanjutnya saya akan menjelaskan gambaran singkat mengenai framework IE dan pemanfaatannya. Yang pertama, framework TOGAF.
Framework yang paling banyak digunakan adalah The Open Group Architecture Framework, merupakan framework yang sudah banyak diadopsi dalam perusahaan-perusahaan di banyak negara. TOGAF menyediakan pendekatan yang lengkap mengenai perancangan, perencanaan, implementasi, dan tata kelola arsitektur skala enterprise. Dalam framework enterprise arsitektur, terdapat 4 domain enterprise arsitektur, yaitu bisnis arsitektur, data arsitektur, application arsitektur, dan teknologi arsitektur. TOGAF memiliki ADM atau Architecture Development Method yang merupakan komponen utama dari TOGAF sebagai metode yang memberikan panduan proses mengenai cara membangun, mengelola, dan mengimplementasikan enterprise arsitektur. Apa saja alur proses yang terdapat dalam ADM atau Architecture Development Method? Berikut ini saya akan tampilkan ilustrasinya. Yang pertama, preliminary, yaitu mempersiapkan organisasi untuk keberhasilan pengembangan arsitektur perusahaan. Selanjutnya, arsitektur vision, menciptakan visi dan strategi enterprise arsitektur perusahaan. Selanjutnya ada bisnis arsitektur, mendefinisikan kondisi awal arsitektur bisnis, menentukan aktivitas bisnis berdasarkan skenario yang tengah berlangsung. Lalu ada information system arsitektur, mendefinisikan arsitektur sistem informasi yang meliputi arsitektur data dan arsitektur aplikasi. Teknologi arsitektur, membangun arsitektur teknologi yang dibutuhkan, menyusun baseline, target, dan analisa gap. Lalu ada opportunities dan solution, memilih dan menentukan arsitektur yang akan diimplementasikan. Selanjutnya, migration planning, melakukan penilaian dalam menentukan rencana migrasi dari suatu sistem informasi. Implementation governance, menyusun tata kelola implementasi untuk memastikan keselarasan antara proyek implementasi dan arsitektur perusahaan. Lalu terakhir ada arsitektur change management, di mana di sana akan menetapkan rencana manajemen perubahan arsitektur dari sistem yang baru melalui proses pengawasan. Semua proses yang ada ini mengacu pada requirement management, yaitu untuk memastikan setiap fase sesuai dengan requirement bisnis dari perusahaan. Nah, tadi itu merupakan penjelasan mengenai arsitektur development method dari TOGAF. Terima kasih Prima. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai framework Zahman. Framework Zahman ini merupakan petunjuk untuk menggambarkan dan mendefinisikan enterprise arsitektur secara formal dan terstruktur, di mana framework ini memiliki 2 dimensi. 2 dimensi ini memiliki masing-masing 6 perspektif. Berikut gambarannya. Dimensi 1 secara vertikal merupakan perspektif dari para stakeholder yang terdiri dari eksekutif, bisnis manajemen, arsitek, engineer, technician, dan enterprise. Dimensi 2, deskripsi fokus dari masing-masing stakeholder didefinisikan dengan pertanyaan fundamental yang terdiri dari 6 pertanyaan, yaitu what, how, where, who, when, dan why. Zahman Framework menekankan ke 6 perspektif tersebut harus berada dalam 6 fokus area enterprise arsitektur yang terdiri dari inventory sets, process flows, distribution networks, responsibility assignment, timing cycles, motivation. Masing-masing stakeholder pastinya memiliki fokus area yang berbeda dan ingin mencapai nilai objektifnya masing-masing. Tadi adalah framework Zahman. Nah, framework yang terakhir adalah framework VEAF yang akan dijelaskan oleh Prima. Oke, Marita. Framework VEAF adalah metodologi enterprise arsitektur yang dibuat untuk pemerintahan di Amerika. VEAF atau Federal Enterprise Architecture Framework merupakan kumpulan reference model yang fokus pada target tingkat layanan. Reference model tersebut terbagi ke dalam 6 domain arsitektur, yaitu Performance Reference Model fokus pada strategi, proses bisnis, investasi, dan realisasi manfaat. Business Reference Model adalah deskripsi dari misi organisasi dan layanan yang diberikan, serta kolaborasi lintas unit kerja. Data Reference Model memfasilitasi kepemilikan data, akses, dan pengelolaan yang tersentralisasi dan pemanfaatan yang tepat guna. Application Reference Model adalah kategori standar untuk pengembangan sistem dan teknologi pendukungnya. Infrastructure Reference Model adalah kategori standar untuk teknologi terkait jaringan sebagai salah satu pendukung layanan TI yang diberikan. Security Reference Model
adalah metodologi untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap keamanan sistem informasi dalam konteks bisnis dan kinerja perusahaan. Jadi, tadi itu penjelasan mengenai framework VAF. Nah, Mbak Rita, kira-kira kapan sih sebuah perusahaan itu membutuhkan untuk implementasi IE? Ketika perusahaan mengalami kondisi-kondisi berikut ini. 1. Strategi TI tidak memenuhi kebutuhan strategi bisnis karena TI kurang memahami bisnis perusahaan. Kedua, banyak sistem-sistem yang silo, dibuat dengan inisiatif sendiri dari unit kerja terkait sehingga menjadi sistem yang standalone, tidak dapat berkomunikasi antar sistem di unit kerja lainnya. Lalu adanya miskomunikasi antara TI dan bisnis. Pengembangan aplikasi tidak mewakili dari bisnis requirement yang diharapkan. Lalu yang terakhir, TI hanya dianggap sebagai cost center saja di perusahaan. Maka disinilah titik di mana perusahaan perlu untuk mengembangkan dan mengimplementasi enterprise architecture. Perusahaan sudah mulai bergerak untuk mengadopsi peran enterprise architecture di dalam organisasi TI-nya dan menjadikan TI sebagai penggerak untuk memberikan nilai bagi bisnis di perusahaan. Nah, tadi adalah kondisi-kondisi kapan perusahaan butuh untuk implementasi enterprise architecture. Oke, terima kasih Mbak Rita. Baik, kita sudah berada di akhir video ini. Di awal kita sudah mendeskripsikan mengenai enterprise architecture, kita sudah menyampaikan bagaimana mengimplementasikan dan mengembangkan enterprise architecture dengan pendekatan beberapa framework yang dapat diimplementasikan atau diadopsi dalam perusahaan. Di mana tujuan enterprise architecture ini adalah untuk mensinergikan antara strategi TI dan strategi bisnis, sehingga pemanfaatan sumber daya TI dapat memberikan nilai bagi perusahaan dan memiliki daya saing yang tinggi di industrinya. Untuk informasi lebih lanjut terkait dengan layanan implementasi enterprise architecture ini, kami dari Equin Global dapat membantu perusahaan Anda. Sebagai penutup, saya mengucapkan banyak terima kasih bagi yang telah menonton video ini. Saya harap apa yang telah disampaikan dapat memberikan informasi kepada Anda mengenai IE dan dapat membantu dalam menentukan langkah awal bagi Anda untuk menyusun IE di dalam perusahaan Anda. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa untuk like dan subscribe, serta kalau ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Kami berdua pamit, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi.